Sehingga keterbatasan kita begitu ya, yang Mas Habibie yang ada di apa? Di mana Mas? Di Kabupaten Semarang ya. Kemudian Elvira yang ada di Teguanu gitu ya. Kemudian beberapa teman yang lain yang ada di Purwodadi dan kota sekitarnya itu bisa belajar dalam waktu yang sama meskipun jaraknya cukup jauh. Karena ada media yang bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya, mengatasi sikap pasif peserta didik. Sehingga nanti media itu juga bisa digunakan sebagai sarana untuk memberikan stimulus atau bahkan pancingan begitu ya, supaya anak-anak juga bisa melihat apa yang bisa disajikan oleh gurunya sehingga menimbulkan pertanyaan, diskusi, dan sebagainya. Nah, ini seperti ini misalkan ya, seperti ini misalkan. Jadi pada saat teman-teman melihat yang ada di sini, kemudian saya menjelaskan masih ada beberapa hal yang belum dimengerti, teman-teman bisa menanyakan itu. Nah, kemudian dengan tampilan media yang saya sajikan, kita bisa melihat bahwa ada manfaat ya media yang kita gunakan begitu. Ya, kemudian juga bisa jadi ya, apalagi sekarang yang sudah tatap muka seperti ini ya, tatap muka seperti ini bisa memungkinkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Misalkan belajar dengan lingkungan yang ada di sekitar, bisa di ruang kelas atau di halaman sekolah misalkan. Nah, ini yang bisa dilakukan begitu. Jadi jangan membatasi bahwa media nanti adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan IT. Tidak selalu. Jadi tadi dikatakan di awal ya bahwa segala sesuatu yang memungkinkan ya informasi yang disampaikan itu menjadi lebih jelas, bisa diterima. Jadi medianya bisa juga lingkungan sekitar sebagai sarana untuk mereka bisa belajar dan berinteraksi. Sehingga mereka mendapatkan pengalaman belajar, sehingga kompetensinya tercapai. Begitu. Nah, ini manfaatnya media, teman-teman ya. Manfaat dan tujuannya media digunakan dalam pembelajaran kita. Begitu. Jadi jangan semua mengacu pada aktivitas yang harus basisnya IT gitu ya. Makanya nanti tergantung dari rumusan tujuan kita. Karena nanti di rumusan tujuan itu akan menggambarkan kebutuhan medianya apa gitu. Ya. Yang berikutnya tentang prinsip-prinsipnya. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama teman-teman. Nah, ini yang saya tekankan begitu ya. Ini berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan begitu ya. Analisis yang saya lakukan bahwa media itu akan berfungsi dengan sangat baik pada saat media itu betul-betul sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita rumuskan begitu ya. Kenapa tujuan itu kemudian ada A, B, C, D, itu sangat menentukan tentang kebutuhan-kebutuhan apa saja yang kita perlukan begitu. Jadi nanti kalau yang tujuan ini lebih fokus kepada pengkondisiannya. Kondisinya mau seperti apa? Nah, disitulah nanti akan muncul kebutuhan media yang harus disiapkan begitu. Makanya bagian pertama yang saya rumuskan adalah bahwa media itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Ya, baik kognitif, afektif maupun yang psikomotornya. Ini tergantung KD-nya kan ya, tergantung kompetensi dasar yang sudah dipetakan begitu, kemudian indikatornya sudah dirumuskan sampai menjadi tujuan yang lengkap gitu. Kemudian yang kedua, pasti media yang kita kembangkan pasti harus sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Karena materi ini nanti adalah perantara gitu ya, perantara bagaimana seseorang bisa sampai ke kompetensi yang ingin diharapkan. Karena dengan materi itu nanti salah satunya cara kita untuk bisa mengantarkan peserta didik kita sampai mencapai kompetensinya. Yang ketiga, media juga harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Sehingga nanti contoh yang saya berikan jangan kemudian menjadi acuan oh harus begitu, jangan. Jadi tergantung dari situasi kelas dan situasi yang ada di tempat teman-teman mengajar begitu. Jadi karakteristik peserta didiknya seperti apa. Ini saya menganalisis berdasarkan apa yang saya lakukan di Salatiga begitu ya, dalam konteks kota
Salatiga. Sehingga teman-teman bisa membayangkan ya konteksnya Salatiga, peserta didiknya bagaimana. Nah, itu juga menjadi salah satu acuan saya dalam mengembangkan dan memberi contoh nanti gitu. Jadi jangan kemarin Pak Wahyudi ngajarnya pakai ini, berarti saya harus enggak juga. Karena prinsipnya harus sesuai dengan kondisi itu dan sesuai dengan tujuan kita. Makanya pada saat kita merumuskan tujuan itu juga harus kontekstual. Tidak bisa kemudian dirumuskan, oh ini harus begini, ya. Oh ini harus karena kemarin ada prinsip tip X semuanya harus seperti ini. Nah jangan. Tapi bagaimana unsur tip X tetap masuk tanpa harus mendominasi sehingga membuat siswanya jadi justru malah sulit. Nah itu yang nanti menjadi pertimbangan. Gitu. Makanya analisis terhadap karakteristik peserta didik itu perlu dilakukan. Tetapi bukan juga berarti bahwa kemudian Pak kami ada di sini maka kami ya jangan. Itu yang kami tidak harapkan juga. Berpikirlah maju juga begitu ya. Berpikirlah pada suatu saat mereka akan bisa sampai ke sana. Tapi semuanya bertahap. Tapi bukan berarti kondisi kemudian membuat kita tidak mau berbuat sesuatu yang inovasi begitu. Jangan. Ya. Kemudian pasti pada saat kita membuat media itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Kita minta bantuan boleh enggak? Boleh. Tapi yang terpenting adalah bisa enggak kita menggunakan pada saat pembelajaran. Karena media tadi kan prinsipnya kan alat ya, perantara. Ya, yang bisa membantu, memperjelas dan memudahkan. Nah, kalau kita sendiri aja malah justru bingung, nggak bisa menggunakan, ya jangan. Ya jangan, gitu ya. Sehingga kita perlu memikirkan itu. Baik dalam pengadaannya maupun pada saat penggunaannya. Ya, jangan sampai nanti semuanya ya harus beli. Ya, semuanya harus berbasis teknologi. Nah, bisa jadi nanti teman-teman akan banyak yang mengeluarkan biaya untuk itu. Sehingga perlu dilihat ke sana. Dan bagaimana menggunakan juga perlu menjadi pertimbangan. Ya. Kemudian, yang keempat, begitu ya. Keempat juga sama. Ini juga perlu dipertimbangkan. Nanti kita membuat sesuatu yang wow, ternyata sarana dan prasarana yang ada di sekolah tidak mendukung, atau sarana prasarana Anda sendiri juga tidak mendukung, siswanya juga tidak mendukung. Sehingga ini juga perlu dipertimbangkan, sarana dan prasaranya. Ya. Tetapi jangan membatasi kemudian, Pak, saya tidak bisa apa-apa. Jangan. Pikirkanlah sesuatu yang, meskipun itu sesuatu yang sederhana, tetapi masih membuat kemungkinan-kemungkinan mereka bisa belajar lebih dari yang biasanya mereka lakukan. Oke. Ya, kemudian yang terakhir itu ya pasti ya karakteristiknya dari media itu. Bagaimana menggunakannya, ini kaitannya dengan yang nomor 3 tadi tentang kemampuan kita. Kalau karakteristik dari media itu kita bisa tahu, pasti kita bisa menggunakan itu dengan baik. Ya, ini teman-teman langkah-langkah yang akan dilakukan begitu ya, langkah-langkah yang dilakukan pada saat teman-teman akan mengembangkan media pembelajaran. Ini berdasarkan analisis yang saya lakukan, dan ini sudah saya lakukan dan nanti sudah saya buat begitu ya. Karena kebetulan kemarin saya mendampingi untuk pembelajaran daring begitu, ya saya coba untuk menyajikan dengan contoh itu. Dan nanti teman-teman bisa melihat itu sebagai satu refleksi, ya, sebagai contoh bahwa media yang saya kembangkan, saya rumuskan, saya analisis, tidak hanya sekedar saya membuat, tetapi ada runtutan peristiwa, urut-urutan yang dilakukan begitu. Nah, urut-urutannya seperti ini teman-teman. Hampir sama pada saat kita menyusun perangkat ya. Pasti tetap yang namanya kompetensi dasar ini menjadi salah satu yang perlu kita perhatikan. Makanya RPP yang sudah dibuat, bahan ajar yang sudah dibuat, nanti menjadi acuan kita begitu. Menjadi acuan kita untuk mengembangkan medianya. Jadi ini yang sudah teman-teman lakukan. 1, 2, 3, ini sudah dilakukan sampai bahkan ke-4. Sehingga media pun juga akan memperhatikan ke-4 hal ini. Bagaimana teman-teman memetakan begitu ya. Memetakan kemudian disajikan dalam bentuk pembelajaran tematik terintegrasi dengan rumusan tujuan yang sudah oke begitu ya. Sehingga dari rumusan tujuan yang sudah oke itulah nanti akan muncul yang namanya learning object materialnya, LOM-nya.
Nah, learning objek material ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan pada proses pembelajaran itu. Bisa bahan ajarnya, bisa medianya. Ya. Dari learning objek material itu yang nanti akan menentukan, oh ini butuh ini, oh ini butuh ini. Nah, berdasarkan learning objek ini, dan learning objek material ini pasti berdasarkan dari tujuan yang sudah kita rumuskan. Dan nanti saya akan berikan contohnya dari analisis itu sampai dengan medianya seperti apa. Oke, sampai di sini dulu kira-kira gimana teman-teman? Aman? Kalau aman saya lanjutkan, kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan dulu. Monggo dipersilahkan. Halo? Silahkan bisa langsung ditanyakan jika masih ada beberapa hal yang belum jelas atau belum dipahami atau ada tanggapan, dipersilahkan. Jika ada Bapak Ibu dosen atau Bapak Ibu guru pamong yang juga terlibat di sini, monggo bisa menambahkan. Aman Pak Wardi, lanjut Pak Wardi. Aman nggih? Nggih, lanjut. Baik. Terima kasih Pak Wardi. Ya. Ya, nanti dari sini teman-teman kita mencoba untuk melihat bagaimana memetakan itu, kemudian medianya seperti apa. Ya. Ini saya mengambil satu contoh begitu ya. Ini saya mengambil dari kelas 6, tema 2, subtema 2. Ya, memang saya sudah modifikasi sesuai dengan tujuan yang kami harapkan berdasarkan pemetaan yang sudah dilakukan begitu. Jadi kelas 6, tema 2, subtema 2, temanya tentang persatuan dalam perbedaan begitu ya. Kemudian subtemanya adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan. Bekerja sama untuk mencapai tujuan begitu. Nah, kemudian ini akan dilakukan dalam pembelajaran berbasis tema dengan prinsip tematik terintegrasi begitu ya. Nah, ini bagaimana harus disiapkan dan bagaimana medianya dan media apa saja yang dibutuhkan begitu. Nah, ini saya juga melakukan analisis sesuai dengan yang sudah teman-teman lakukan pastinya begitu ya. Jadi ini saya analisis dari pemetaan dalam satu subtema dalam tema itu ya, yang terdiri atas beberapa subtema, kemudian saya ambil pemetaan dari 3 mupel begitu ya, dari 3 mupel itu. Nah, kemudian dari 3 mupel ini, kemudian saya akan menganalisis ya kompetensi dan indikator bahkan sampai merumuskan tujuannya begitu. Caranya hampir mirip seperti yang teman-teman sudah lakukan begitu, seperti ini. Nah, kemudian saya mencoba untuk melihat, kalau ini saya tidak perlu jelaskan lagi ya, karena teman-teman sudah melakukan itu dan sudah merumuskan semuanya dengan sangat baik begitu. Nah, dari sini teman-teman ya, dari sini. Jadi pada saat saya memetakan 3 muatan tadi dengan subtema tadi ya, bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi, kemudian saya mencoba untuk menganalisis dulu ya tingkatan kognitif yang akan dicapai begitu ya, tingkatan kognitif yang akan dicapai pada saat pembelajaran itu. Dan di bagian sini gitu ya, menyimpulkan, saya memang tidak hanya menyimpulkan begitu, tapi membuat simpulan dalam konteks tertentu begitu ya, menyimpulkan sebenarnya C5 begitu. Saya pengennya dia sampai C6 gitu ya. Jadi nanti akan membuat simpulan dalam konteks yang nanti akan kelihatan di rumusan tujuan. Kemudian yang kedua menganalisis begitu ya, menganalisis berarti karena nanti terkait antara aktivitas 1 dengan aktivitas 2, maka menganalisis ini, karena dia masuk di C4, lah analisis yang harus dilakukan adalah analisis sampai mereka bisa mengaitkan. Ya, sehingga saya sudah bisa melihat dia di analisis C4 ini, tapi sampai bisa mengaitkan. Karena harus mengaitkan kondisi yang ada di sini tadi dengan apa yang mereka dapatkan di sini. Begitu. Nah, setelah mereka bisa mengkaitkan begitu ya, mengkaitkan tentang kondisi aktivitas kebersamaan itu, ternyata masih muncul beberapa persoalan dalam aktivitas kebersamaan itu. Ternyata dalam aktivitas bersama-sama itu tidak selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Nah, sehingga mereka nanti akan mampu memecahkan persoalan yang ada di setelah mereka mengaitkan dengan sila Pancasila tadi ya, ternyata ada yang dilanggar gitu. Bagaimana memecahkan persoalan itu gitu.
Nah, mereka harus menghitung dan sebagainya supaya tidak terjadi kesalahan gitu. Sehingga kebersamaan yang akhirnya bisa mengumpulkan sesuatu itu betul-betul tersalurkan dengan baik karena jumlahnya benar gitu. Nah, saya sudah merancang skenario seperti itu sehingga saya bisa merumuskan bagian terakhirnya itu adalah memecahkan masalah terkait dengan hal itu, yang terkait dengan menghitung-hitung itu. Nah, dari sini setelah saya petakan ya berdasarkan tingkatan kognitif ini, kemudian indikatornya sudah saya tetapkan dengan KKO yang sudah saya harap, yang saya sudah analisis begitu ya, maka disitulah kemudian saya mencoba untuk merumuskan tujuan yang nanti akan berimplikasi kepada media yang dibutuhkan. Ya, sekarang di sini teman-teman ya, pada saat mereka harus membuat simpulan, karena membuat simpulan ya, simpulan tertentu begitu ya, tidak hanya menyimpulkan tetapi membuat dalam format tertentu, makanya saya buatkan C6 ini. Sebelum mereka sampai ke sana, ternyata ada aktivitas-aktivitas lain yang harus dilakukan. Dan saya sudah membayangkan mereka menganalisis, mengevaluasi dari situ, dan akhirnya bisa membuat simpulan dari situ. Sehingga pada saat untuk mencapai di sini, saya pecah menjadi 2 indikator dan pecah juga dalam 2 rumusan tujuan. Begitu. Nah, yang pertama di sini teman-teman, ya. Perhatikan di bagian yang pertama ini, diberikan kesempatan bermain game tentang COVID-19. Nah, dari sini sudah kelihatan, pengkondisiannya adalah saya memberikan game. Sudah kelihatan kebutuhan media di sana. Berarti saya harus menyiapkan game tentang itu. Karena saya menggunakan satu model tertentu, ya, yang saya beri nama 3CM gitu ya. Karena mereka senang dulu gitu ya. Senang, tertantang gitu ya. Dan akhirnya mereka mengkritisi begitu. Nah, makanya saya menyajikan itu dalam aktivitas yang mereka main game dulu. Nah, ini sudah muncul satu kebutuhan tentang media itu. Berarti nanti harus ada game. Dan ini kita sudah membayangkan bahwa kita sudah punya dan kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan dan kita buat di dalam game itu. Sehingga saya sudah bisa membayangkan, karena saya sudah membuat storyboard ceritanya dulu itu saya sudah buat sehingga saya bisa merumuskan ini dengan kalimat ini begitu. Jadi kebutuhan pertama mesti ada gamenya ini. Nah, nanti teman-teman lihat rumusan di tujuan kemarin, karena itu pasti implikasinya ke bahan ajar dan juga medianya begitu. Sehingga kebutuhannya ada di sini. Ada game di sana. Kemudian mereka mampu mengevaluasi, berarti menyatakan benar salah itu, menganalisis sampai menentukan ini benar enggak ya, ini salah atau benar ya. Nah ini dengan pernyataan benar salah. Sehingga nanti ada game yang memungkinkan untuk ke sana gitu. Ya. Jadi ini mampu mengevaluasi pernyataan benar dan salah terkait dengan ini. Dengan cara menentukan jawaban benar pada fasilitas online. Nah, berarti gamenya harus saya buat secara online. Kebutuhannya itu. Ini contoh berdasarkan analisis saya di Salatiga dari sekolah yang kami dampingi. Salatiga dan Surakarta kemarin. Sehingga kebutuhannya itu ada game yang di-online-kan yang nanti bisa digunakan oleh peserta didik untuk belajar di sana. Kemudian, setelah mereka melakukan aktivitas itu, karena ini terkait dengan model ya, maka dari aktivitas itu kemudian saya, ya setelah kita lihat, oh ternyata mereka sudah bisa menentukan seberapa banyak begitu ya, yang sudah bisa membedakan ini yang terkait dengan COVID, tentang kebersamaan dan sebagainya, mana atau ini. Setelah itu baru saya mencoba untuk menyediakan ini, yang bagian B ini. Diberikan kesempatan untuk mencermati video tentang COVID ini. Ya, nanti ada video yang sudah saya buat begitu. Dan videonya pasti terkait dengan kebersamaan. Karena ini kebetulan tentang COVID, ada kebersamaan. Nah, padahal aturannya itu kan physical distancing. Kok ada kebersamaan? Ini caranya piye? Nah, ini mesti ada sesuatu yang berbeda kebersamaan yang terjadi pada saat COVID ini gitu. Nah, akhirnya saya membuat video itu sesuai dengan kebutuhan itu, bahwa kebersamaan mencapai tujuan, yaitu tujuannya melawan COVID ya. Kalau yang lalu itu kan persatuan dan kesatuan itu kan melawan penjajah gitu ya. Kalau yang ini persatuan dan kesatuannya dalam rangka untuk melawan COVID. Bagaimana proses kebersamaan itu? Nah, nanti dimunculkan di dalam video ini. Sehingga disediakan video itu ya. Video kebersamaan dalam COVID itu ya, melawan COVID itu, sehingga
peserta didik mampu membuat simpulan dari informasi, dari isi informasi ya, dengan kalimat singkat dan jelas dalam bentuk, nah ini degree-nya tidak hanya kalimat singkat dan jelas, tetapi juga dalam bentuk laporan sederhana yang mereka nanti tuliskan di fasilitas online. Saya butuh video, jadi medianya ada video, ada fasilitas online yang saya sediakan sebagai bentuk LKPD-nya. LKPD sederhana ya, LKPD yang memungkinkan aktivitas pengamatan itu betul-betul bisa mengarah pada pencapaian kompetensinya tadi. Membuat simpulan sederhana yang dituangkan dalam format online yang dibutuhkan. Begitu. Sehingga dari sini sudah ada 3 hal yang diperlukan. Ada game, ada video, kemudian ada fasilitas LKPD sederhana yang dituangkan dalam aktivitas online. Begitu. Dan nanti kita lihat, itu dipenuhi semua enggak media itu. Nah, setelah mereka bisa mengevaluasi dan membuat simpulan dari peristiwa kebersamaan itu, ya, dan ini nanti bisa dilakukan secara asinkronus, begitu ya. Ini dalam konteks Salatiga loh ya, sesuai analisis saya begitu. Baru nanti mereka akan ketemu secara sinkronus untuk mendiskusikan apa yang didapatkan di sini. Kebersamaan yang muncul di aktivitas pertama ini kemudian dijadikan sebagai bahan untuk sinkronus seperti ini. Diskusi bersama-sama. Dan lihat rumusan yang kedua. Untuk yang bagian yang kedua. Begitu ya. Diberi kesempatan mencermati penjelasan guru tentang kebersamaan, berarti tentang yang ada di sini. Ya, dengan bantuan PowerPoint dalam media Zoom, berarti saya harus menyediakan PowerPoint yang paling tidak merangkum aktivitas yang ada di sini tadi sebagai bahan untuk didiskusikan bersama. Berarti ketemu dalam Zoom atau Jimit bisa juga. Zoom atau Jimit boleh. Jadi dilakukan secara sinkronus begitu. Jadi ini sudah mencoba memanfaatkan yang ada di sini dan disajikan dalam bentuk PowerPoint. Ada enggak? Nanti kita lihat PowerPoint-nya seperti apa. Kita lihat. Nah, dari diskusi-diskusi itu, dari peristiwa-peristiwa ini tentang kebersamaan melawan COVID tadi, kemudian mereka diarahkan pada satu aktivitas untuk mengkaitkan. Kalau seperti itu berarti terkait dengan sila yang keberapa ya? Nah, mereka menganalisis sampai bisa mengaitkan tindakan yang ada di peristiwa yang bagian pertama tadi dengan sila Pancasila. Dan ternyata kaitannya dengan sila yang ketiga. Dengan cermat dan benar nantinya. Mengkaitkan. Kalau mengkaitkan kan berarti cermat. Kalau tidak cermat kan maka tidak akan bisa menentukan ini terkait dengan sila yang keberapa. Nah, ternyata pada saat mereka mengkaitkan dengan sila yang ketiga ini, dalam masa-masa yang sangat menyedihkan ini, kebersamaan yang sudah dibangun dengan luar biasa, bahkan beresiko begitu. Ternyata masih ada orang-orang yang menggunakan situasi itu untuk kepentingan sendiri. Bantuannya tidak disampaikan ke orang-orang yang membutuhkan, dikorupsi dan sebagainya. Ternyata ada di sana. Dan juga masih ada pelanggaran-pelanggaran yang ada di sana. Bagaimana mengatasi itu supaya bisa dihitung betul berapa yang terkumpul dan berapa penduduk yang membutuhkan? Maka perlu dihitung itu. Nah, konteks peristiwa yang menghitung secara benar supaya bantuan yang dikumpulkan dalam aktivitas kebersamaan itu, maka dilakukan aktivitas yang bagian yang ketiga untuk memecahkan persoalan terkait dengan hal itu. Ngitung berapa yang dikumpulkan, berapa penduduk yang akan diberi, paketnya apa saja, ya, paketnya apa saja, isinya apa saja. Nah, kemudian peristiwa itulah yang nanti digunakan di sini. Menghitung mereka. Diberikan kesempatan menganalisis kegiatan kebersamaan ya, ini kondisinya ya. Ya, sama dampak win dalam bentuk proyek. Nah, berarti perlu media proyek yang harus kita sediakan. Aktivitas proyek yang mereka lakukan. Dan ini juga terkait dengan model yang digunakan begitu. Bahwa ada aktivitas kreatif yang mereka lakukan begitu. Aktivitas kreatif yang mereka bisa membuat sesuatu dari apa yang mereka dapatkan dari pengalaman belajar mereka begitu.
Ini yang create-nya gitu ya. Kreatifnya ada di sini. Dalam bentuk proyek berarti harus disediakan proyeknya. Dengan proyek itu mereka mampu memecahkan masalahnya. Masalahnya apa yang ada di proyek itu terkait dengan kebersamaan yang sudah dilakukan. Yang terkait dengan operasi hitung itu. Ya, ternyata mengumpulkan sumbangan itu kan tidak semuanya penuh gitu ya, tergantung setiap orang yang mengumpulkan itu. Mereka punya 0,5 kilo ya dikumpulkan 0,5 kilo. Ya, 1/4 kilo ya 1/4 kilo. Tidak masalah. Itu dikumpulkan semua, tetapi perlu dihitung secara benar. Karena ini menghitung dan sebagainya, ya, dampak dari model ini ada satu hal yang karena mereka menganalisis dengan baik, mereka kemudian membuat dari pengalaman itu, mereka harus teliti begitu. Dan teliti dan benar, dan itu nanti dituangkan dalam bentuk sebuah produk berupa video. Jadi nanti mereka akan menjelaskan kebersamaan yang dilakukan itu mengumpulkan sekian barang. Barangnya ini. Setelah dihitung jumlahnya ini. Di kampung ini ada sekian penduduk misalkan, ya akan diberikan paket ini, isinya ini, maka yang didapatkan sekian begitu dari proses ini, dan nanti mereka akan membuat, karena kelas 6 begitu ya, kelas 6 mereka bisa menceritakan itu dalam bentuk video. Nah, dari sini teman-teman ya, ada media-media yang dibutuhkan, ada game-nya tadi gitu ya, ada video yang dibutuhkan, ada LKPD online yang disediakan, ada PPT yang dibutuhkan, ada proyek yang sudah disiapkan, ya, ada proyek yang sudah disiapkan. Nah, dari sini akan memunculkan media-media yang harus kita siapkan. Nah, berdasarkan analisis itu, teman-teman, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat dari learning object material yang dibutuhkan dari aktivitas itu, maka ada kebutuhan-kebutuhan ini, ada kebutuhan yang bentuknya tag, gambar, foto, audio, video, dan sebagainya. Di sini sudah bisa dianalisis dari rumusan yang sudah kita buat tadi. Tag-nya apa? Ya tag pasti akan ada PPT tadi kan ya. Ada tag PPT di sana. Kemudian game yang saya buat juga ada tag-nya begitu. Jadi tag saya butuhkan di sana. Tag dalam PPT tentang kegiatan kebersamaan ini. Oke. Yang terkait dengan sila ini dan juga game-nya begitu. Gambarnya ada. Gambar yang ada di PPT juga gambar yang ada di game online yang saya butuhkan. Berarti saya sudah bisa membayangkan kebutuhan itu. Audionya, kalau tadi saya bikin video, berarti ada audio yang ada di video itu. Saya butuh rekaman, saya butuh audio-audio lain yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan itu. Gitu. Ya. Kemudian videonya juga sama ya, videonya. Videonya berarti yang saya janjikan tadi. Video tentang kebersamaan selama COVID itu. Bagaimana penilaiannya? Jadi penilaiannya pasti ada tes dan juga non-tesnya begitu. Yang tesnya, non-tesnya itu terkait dengan tadi LKPD online-nya, tentang proyeknya tadi, kegiatannya juga ada asinkronus dan sinkronus begitu. Nah, dari sini akan kelihatan teman-teman ya kebutuhan media-medianya tadi. Jadi nanti teman-teman lihat kembali ya RPP yang sudah dibuat, rumusan tujuannya seperti apa, kemudian dari situ kebutuhannya apa. Jadi medianya itu pasti dibuat setelah merumuskan tujuan dan rancangan itu dengan baik dulu. Sehingga kebutuhannya baru muncul gitu. Bukan medianya jadi dulu, aktivitasnya menyesuaikan bukan, tapi harus dirumuskan dulu baru kebutuhan medianya seperti apa. Tapi storyboard-nya dibuat dulu tidak apa-apa. Jalan ceritanya akan seperti ini sehingga kebutuhannya tadi ceritanya sudah nyambung gitu. Ya. Sekarang kita akan lihat kebutuhan-kebutuhan dan beberapa hal yang sudah saya rumuskan tadi, apakah betul-betul sudah disiapkan di aktivitas pembelajaran yang dibuat begitu. Ya. Sekarang kita lihat dari sini teman-teman ya. Sebelum masuk ke contohnya, apakah ada tambahan atau respon dari teman-teman, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong? Monggo, dipersilahkan. Aman? Aman Pak Wahyudi, lanjut Pak. Siap. Iya. Ya.
Ya, ini setelah saya memetakan dan menganalisis kebutuhan dari media tadi, teman-teman, ya. Kemudian saya membuat media-media yang dibutuhkan itu, dan kita lihat sekarang ya. Kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini sebagai satu aktivitas yang sudah saya siapkan, karena kemarin itu memang saya mendampingi di daring begitu ya, sehingga saya membuatnya full daring begitu. Dan nanti teman-teman bisa menyesuaikan itu sesuai dengan kondisi dan juga rancangan yang sudah dibuat. Ya, bagian pertama ini saya sudah menyiapkan pengantar begitu ya, pengantar aktivitasnya ini kemarin dikirimkan lewat grup WA begitu ya, pengantarnya seperti apa begitu. Mereka sudah langsung bisa lihat ke sana, dan saran saya nanti kalau teman-teman menggunakan learning management system tertentu begitu yang memungkinkan begitu ya. Aktivitas kalau kirim WA seperti yang saya lakukan kemarin. Jadi linknya yang diarahkan ke fasilitas LMS itu. Jadi kalau ada video, jangan link videonya, tetapi link LMS-nya. Sehingga mereka terbiasa masuk ke sana. Ternyata itu kemarin waktu saya mendampingi di sekolah itu ternyata lebih efektif daripada saya harus ngelingkan ke WA link videonya. Mereka lebih punya kesempatan belajar lebih banyak gitu ya. Kalau langsung linknya menuju ke LMS-nya. Nah ini, kemudian di bagian pertama tadi ya, ini bermain dan tantangan, kami memberikan aktivitas pembelajaran di model kami begitu ya. Bermain dan tantangan, disitulah yang kami beri C yang pertama, yaitu cool. Mereka bermain ya, dan ini kita sudah siapkan media bermainnya begitu. Media bermainnya yang dibuat secara online begitu. Nah ini salah satunya yang kita sediakan fasilitas itu begitu. Nah ini yang nanti kita harus memenuhi itu sesuai dengan yang sudah kita rancang begitu teman-teman. Ya, yang sudah kita rancang, dan kita lihat di sini. Ya, ini menentukan benar dan salahnya supaya mereka bisa kita lihat begitu ya. Respon mereka terhadap COVID ini seperti apa begitu. Ya, contoh yang sederhana misalkan. Contoh yang sederhana. Nah, ini gamenya cukup sederhana tetapi membutuhkan analisis yang cukup cermat. Ya, yang pertama misalkan. Yang pertama, kita punya sahabat yang sangat baik, sering bermain bersama, maka tidak harus memakai masker. Nah, kira-kira gimana? Ini pernyataan benar atau salah? Salah. Salah, ya. Oke, masker wajib dibawa. Benar. Dibawa saja atau dipakai? Salah. Salah ya. Harus dipakai, dibawa dikantongi gitu ya. Dibawa dikantongi ya enggak ngefek kan ya? Ya. Oke. Karena sudah memakai masker secara benar, maka boleh berdekatan dengan teman lain. Salah. Ya, salah ya. Ya. Oke, terus harus mencuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Betul. Oke, membawa masker tapi ditaruh di dalam saku baju. Salah. Salah. Oke, nah ini contohnya gamenya. Yang lain misalkan kita lihat. Nah, sekarang kita lihat di sini. Karena kebetulan nanti akan terkait dengan Pancasila begitu ya, dengan lambang-lambang Pancasila. Kemudian mereka mencoba untuk mengkaitkan itu. Nah, misalkan yang ini, pohon beringin. Itu sila yang keberapa itu? Tiga itu bunyinya apa? Suara Indonesia. Nah, mereka bisa, nah gitu, dan seterusnya. Dan ini juga ada lagi juga. Ini yang memuat dalam konteks cerita berurutan begitu ya. Masalah COVID-19 merupakan tanggung jawab siapa? Semua warga negara. Nah, semua warga negara misalkan. Dan seterusnya begitu. Nah ini betul-betul janji saya di rumusan tujuan tadi, betul-betul saya penuhi begitu. Mereka menganalisis, menentukan benar salah terkait dengan COVID-19 ini. Nah, dari sini nanti akan kelihatan karena mereka akan mendapatkan skor tertentu dari aktivitas mereka. Oh, sebagian besar ternyata sudah memahami tentang bagaimana keadaan kita terkait dengan COVID-19 gitu. Nah, kemudian baru masuk pada aktivitas yang berikutnya, gitu ya, aktivitas yang berikutnya.
mereka akan sebentar ini karena ada video, saya stop share screen-nya dulu ya, karena tadi saya belum centang gitu. Saya ulang lagi ini. Nah, nanti videonya tidak terdengar oleh teman-teman. Ya. Ini saya ulang lagi. Saya centang. Sebentar. Mana ini centangannya? Saya cek dulu ya. Oh ya, share sound. Oke. Nah, bagian yang kedua tadi, saya menjanjikan tentang ada video yang mereka akan lihat, mereka mencermati, menganalisis, dan kemudian menentukan bagaimana isinya, begitu ya. Kita lihat di sini sekarang. Nah, setelah mereka senang bermain tadi, kemudian kita mencoba mengkaitkan kondisi senang tadi dalam aktivitas yang menantang mereka untuk mereka mengkritisi itu. Jadi kami sebut aktivitasnya adalah saatnya mengkritisi. Yang ini yang kita kasih nama dengan critical, begitu ya. Senang dulu, baru mereka diminta untuk menerima tantangan mereka berupa analisis terhadap video ini. Dan video ini saya mencoba ambil dari beberapa informasi, begitu ya, yang terkait dengan tadi kebersamaan melawan COVID itu. Nah, ini kami buat begitu ya bersama dengan tim begitu. Bentar ya. Berada di garda terdepan berinteraksi langsung dengan pasien positif COVID-19 tidak menyurutkan semangat Dr. Andina Nirmala Pahalawati, dokter jaga di RSCM Kiara Ultimate. Tempat ini merupakan pusat fasilitas terpadu penanganan COVID-19. Jadi ini kami potong-potong video-video yang memungkinkan mereka bisa mendapatkan informasi yang dengan lebih mudah. Dua anak ini selama bertugas. Dan menunjukkan bagaimana perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan, karena terkait dengan sila ketiga begitu ya. Kondisi pasien yang berat, bahkan yang terakhir nah, cerita ibu ini yang menurut saya sangat memberi pengalaman hidup yang luar biasa. Nah, ini, pengalaman ini. Sholat pun saya nggak bisa gitu. Kemudian karena risiko tertular yang tinggi, saya juga tidak bisa bertemu dengan keluarga. Nah, ini kami potong, kemudian kami gabungkan menjadi satu informasi yang menurut kami ini menjadi lebih mudah untuk diterima oleh siswa begitu. Jadi ini sebenarnya ada suaranya, kami coba untuk hilangkan suaranya dan kita isi dengan musik yang kita pilih sendiri begitu. Nah, ini bagaimana mereka berjuang luar biasa dan akhirnya muncullah satu aktivitas kebersamaan di sini. Nah, ini. Nah, ini kita sudah edit videonya, kita hilangkan dengan mengisikan dengan suara-suara yang kita sesuaikan. Selama pandemi ini salah satu modal sosial kita adalah gotong royong. Tanpa gotong royong kita akan sulit. Sebenarnya gotong royong tuh esensial sih ya saya rasa kalau di masyarakat Indonesia, karena tanpa disuruh pun rata-rata masyarakat nggak tergerak sendiri gitu. Nah, dari sini nanti mereka akan mendapatkan informasi tentang kebersamaan yang dilakukan selama COVID. Ternyata masih bisa bersama-sama. Ya. Sampai pembagian oksigen dan sebagainya, pembagian makanan dan sebagainya begitu ya, sampai ke vaksinasi dan sebagainya. Ini video yang pertama begitu ya. Video yang pertama. Ini adalah video yang pertama. Kemudian video yang kedua ini bicara tentang ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan begitu. Berarti ada hal yang positif, ada juga hal yang perlu mereka hindari begitu selama kebersamaan menghadapi COVID ini. Ini ternyata masih ada pelanggaran-pelanggaran yang kita udah siapkan videonya di sini, sama seperti yang tadi. Kita coba sudah potong-potong kemudian. Nah, ada banyak hal yang muncul di sini, pelanggaran-pelanggaran termasuk juga pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penggunaan dana yang sudah dan juga barang-barang yang sudah dikumpulkan begitu.
Jadi tadi sudah ada game, ada media video yang kita buat, kemudian mereka akan diarahkan kepada tadi, membuat simpulan tadi. Membuat simpulan tadi, mereka butuh media untuk menuliskan simpulan itu dalam fasilitas online yang disediakan. Nah, ini sudah disiapkan juga di sini. Nah, ini mereka bisa menggunakan form ini untuk mereka informasi apa yang mereka dapatkan. Gitu. Namanya siapa? Nisnya ceritakan kembali isinya tentang apa. Mereka ceritakan dengan bahasa mereka sendiri, diceritakan di sini. Dan karena di bagian akhir dari model ini adalah meaningful, mengambil makna dari aktivitas yang mereka dapatkan, maka mereka akan menuliskan hal baik dan hal yang tidak baik. Karena pembentukan karakter di 3CM ini ada di bagian meaningful-nya. Ada pengalaman hidup apa yang mereka dapatkan. Nah, disitulah nanti yang dibiasakan dalam aktivitas refleksi dan pengambilan makna untuk membentuk karakter mereka di sini. Kita sudah siapkan, sudah 3 hal atau 3 janji yang kita janjikan tadi sudah dipenuhi semua di sini. Game, video, dan juga aktivitas online untuk membuat simpulan itu sudah kita siapkan. Nah, setelah itu, jadi setelah mereka belajar mandiri seperti yang sudah kita siapkan tadi, ya, kemudian mereka akan sinkronus di sini. Nah, ini sudah disiapkan kapan mereka sinkronus, begitu ya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian karena mereka Zoom kesulitan, akhirnya kita buatkan Jimit-nya. Dengan Jimit, dan tadi janjinya harus ada media yang, nah ini tersembunyi oleh siswa karena ini hanya guru yang bisa melihat. Nah, ini kita siapkan media PPT-nya dan kita lihat media PPT-nya. Apakah itu didasarkan pada video yang sudah dituangkan di awal dan masih terkait ke sana gitu. Nah, ini kita lihat media videonya. Media PPT-nya. Nah, kita lihat di sana. Nah, ini sama tadi. Kerjasama mencapai tujuan ya, tetap berkarya saling membantu di masa ini. Karena realnya, meskipun mereka dalam situasi yang sulit untuk ketemu, ada batasan-batasan, tapi mereka tetap bisa. Sehingga saya kasih judul di PPT-nya seperti itu, dan ini digunakan pada saat mereka akan belajar secara sinkronus begitu. Nah, ini dari PPT, dari video-video yang ada tadi. Ternyata kebersamaan di momen-momen perjuangan itu tidak hanya melawan penjajah begitu ya. Ini cerita yang saya sudah siapkan begitu. Ternyata saat ini kita sedang berjuang bersama-sama lagi, yaitu dalam rangka untuk berjuang melawan COVID. Kebersamaan kita tetap harus dijaga dalam rangka itu. Ya, pahlawan kekinian untuk mempertahankan persatuan itu tidak lagi berperang di medan perang begitu ya. Sekarang adalah medan perang kita adalah medan perang melawan COVID ini. Nah, ini cerita-cerita yang ada di sini ini sudah dibuat sehingga ini semakin mempermudah mereka untuk bisa menerima itu. Jadi pahlawan kekinian gitu ya di masa-masa sekarang ini begitu. Nah, ini pembelajaran yang mereka dapatkan tadi, pembagian bagaimana tadi orang berusaha tetap melakukan kebersamaan itu dengan memberikan makanan. Ya, mereka berjuang, masak gini ya, mengumpulkan ini itu. Gotong royong itu ternyata enggak perlu dipaksakan lagi. Bangsa Indonesia sudah punya jiwa itu. Gotong royong itu sebenarnya menjadi jiwanya bangsa Indonesia, secara otomatis akan lahir dalam situasi seperti ini begitu. Ya. Ini dikuatkan terus ke sana sampai ada orang luar biasa ya dalam kondisi yang terbatas, mereka tetap berusaha mengumpulkan itu, bahkan oksigen yang selama ini sulit didapatkan, ini orang sudah berusaha. Tetapi juga masih dimanfaatkan orang lain, mereka numpuk oksigen sehingga oksigen jadi susah. Itu ya ada gitu. Nah, ini kita jelaskan ke sana untuk membangun tadi. Nah, ini terus sampai ibunya tadi ya, bagaimana ibunya tadi enggak kesulitan ketemu dengan keluarganya. Takut juga kalau tertular. Nah, ini semua kita ceritakan berdasarkan yang video tadi gitu. Kemudian
Dari sini kemudian kita coba untuk arahkan gitu ya, arahkan bagaimana perjuangan mereka kemudian ini tidak lagi dilakukan oleh satu suku tertentu. Tidak dilakukan oleh personal tertentu, tetapi semua orang bersama-sama. Ada komponen masyarakat, ada komponen TNI, ada komponen Polri gitu ya. Tanpa memandang ras, kedudukan dan profesi serta agama. Ini mau mengarah ke sila yang ketiga tadi, tentang persatuan dan kesatuan tadi. Diarahkan ke sana sampai mereka nanti bisa menganalisis. Kalau kondisinya seperti itu, tidak memandang ras, tadi di sini ada kata kunci juga ya. Ini, bersatu padu mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini adalah clue-clue yang mengarahkan analisis mereka mengarah kepada pengaitan dengan sila Pancasila. Sudah ada clue-cluenya. Nah, ini clue-cluenya ini nanti yang membantu mereka. Ya, untuk kepentingan bersama ini, kepentingan bersama mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi seperti yang dilakukan dokter tadi gitu ya. Kemudian tidak memandang ras dan sebagainya. Ini adalah clue-clue untuk mengkaitkan dengan sila Pancasilanya. Nah, baru dari sana nanti baru diarahkan ke sana. Sila yang keberapa? Kenapa bisa sila ke ini misalkan? Nah, disitulah nanti terjadi proses diskusi dan analisis bersama sehingga mereka bisa mengkaitkan dan bisa menunjukkan contoh-contoh yang lain. Gitu. Nah, baru diarahkan. Sesuai dengan sila yang keberapa. Nah, kemudian didiskusikan bersama sampai mereka bisa betul-betul, oh, ini terkait dengan persatuan dan kesatuan. Meskipun dalam physical distancing, ternyata kebersamaan itu tetap bisa dilakukan. Caranya dengan seperti itu. Adakah di tempat anak-anak yang melakukan kebersamaan itu di masa-masa seperti ini? Contohnya apa? Apa yang kita dapatkan dari peristiwa itu? Nah, baru nanti diakhiri tentang tadi, ternyata masih ada beberapa hal yang disalahgunakan. Disitulah anak-anak. Dalam situasi yang sulit seperti ini, ternyata masih ada orang-orang yang berbuat. Nah, dari situlah pembentukan karakter baik untuk mereka. Nah, caranya gimana supaya nanti tidak terjadi kesalahan hitung, kemudian salah sasaran, pembagiannya jadi tidak sesuai. Nah, itu perlu cara begitu. Nah, cara itulah nanti yang akhirnya kita arahkan kepada aktivitas proyek tadi. Setelah mereka mengkritisi, mereka mendapatkan sesuatu begitu ya. Ada pengalaman belajar mereka, baru masuk ke bagian yang ketiga yaitu saatnya berkreasi. Jadi yang dalam bagian model kami itu namanya kreatif gitu ya. Kreatif. Dan itu sudah disiapkan berupa proyek tadi. Berarti media yang kita butuhkan berupa proyek tadi kita lihat proyeknya disediakan atau tidak. Ya, ini proyeknya juga sudah disediakan begitu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi mereka harus menghitung begitu ya, menghitung semua bantuan yang sudah dikumpulkan, kemudian mereka akan membagi itu, dan di sini sudah ada aktivitas yang harus mereka lakukan, kemudian mereka membuat dalam bentuk video seperti yang sudah dirancangkan tadi. Ya, setelah mereka membuat ini, menghitung warganya berapa, bagiannya berapa, sehingga tidak lagi terjadi kesalahan, ya mereka baru mengirimkan hasil video mereka pada fasilitas yang sudah disediakan begitu. Nah, ini sudah disediakan di sini. Ya, mereka mengirimkan fasilitas itu begitu. Yang sudah kita siapkan. Nah, ini adalah janji-janji terkait dengan media yang dibutuhkan tadi. Ada game, ada video, ada fasilitas online sebagai lembar kerja mereka. Ya, kemudian ada PPT-nya, ada proyek mereka, begitu ya. Nah, kemudian nanti bagian akhir setelah mereka belajar ini kemudian direfleksikan kembali sebagai hasil akhir pembentukan karakter baik mereka. Bagian yang terakhir adalah saatnya merefleksi dan mengambil makna. Ini adalah bagian M-nya ya, 3M-nya tadi adalah meaningful-nya tadi. Untuk membangun sikap baik, menguatkan kembali, so harus ngapain sekarang? Kalau kita berada dalam situasi COVID seperti ini dan saat ini sudah mulai membaik, bagaimana nanti kalau sudah PTM misalkan? Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, semua media yang dibutuhkan pasti didasarkan pada ini tadi. Didasarkan pada
analisis kebutuhan, ya, analisis kebutuhan yang sudah kita buat berdasarkan rumusan tujuan yang teman-teman sudah rumuskan begitu. Ya, ini tadi. Ya. Oke. Ini yang bisa saya berikan sebagai pengantar teman-teman. Semoga memberi gambaran yang bisa merefleksi begitu ya. Langkahnya seperti apa? Tidak harus dibuat dalam konteks seperti yang saya lakukan. Karena konteksnya saya mengambil kota Salatiga dan kota Surakarta. Semua sekolah ada di kota begitu ya, dengan fasilitas yang memang memenuhi itu. Sehingga teman-teman perlu melihat bagian yang ketiga ini sampai ke 6. Sehingga cross check kembali rumusan tujuan yang sudah teman-teman buat. Kemudian teman-teman mencoba untuk membayangkan begitu ya, berarti butuhnya apa? Apakah yang saya rumuskan kemarin sudah sesuai dengan refleksi yang saya buat ini atau belum? Nah, kemudian teman-teman coba untuk kembangkan itu. Nah, ini dulu kita buka untuk diskusi jika ada beberapa hal yang teman-teman mengalami kesulitan atau masih bingung, dipersilahkan. Mohon maaf, ini ada gangguan di rumah karena sedang ada renovasi, jadi suara-suara terdengar cukup keras. Silahkan teman-teman. Untuk diskusi, mohon teman-teman mahasiswa bisa on cam dulu ya, supaya kita bisa saling melihat keberadaan teman-teman untuk kita lakukan diskusi bersama-sama. Dipersilahkan, monggo. Silahkan. Kita buka forum diskusi dulu. Ini pertanyaan saya kemarin, teman-teman sempat tidak memikirkan tentang pada saat merumuskan tujuan, begitu ya, kemudian sudah membayangkan bahwa kebutuhan medianya nanti akan seperti itu, begitu. Ya, silahkan. Dari ketua kelas dulu ya ini ya. Mana nih ketua kelas ini? Mas Ketua? Mas Yoga, gimana Mas Ketua? Oke Pak, saya Pak. Ya. Sementara yang kemarin saya cantumkan di RPP itu baru menggunakan Google Slide, terus video, sama bacaan PDF-nya saya tampilkan di Flipbook. Sementara sampai di situ, Pak. Oh, di situ ya. Sudah Ya. Mas, sudah betul-betul dirumuskan sesuai dengan. Nah, ini yang terjadi kadang-kadang PDF-nya itu kan PDF yang diambilkan dari buku ya, Mas ya. Dari buku guru dan buku siswanya itu. Nah, nanti coba itu dilihat kembali. Pengalaman waktu saya membimbing yang dalam jabatan kemarin, kalau ada bacaan itu, bacaannya sebagian besar diambilkan justru dari buku guru dan buku siswa itu. Ya, terutama buku siswanya ya, bacaannya dari sana. Nah, ini teman-teman yang harus nanti disesuaikan karena ceritanya harus nyambung dan harapannya kontekstual begitu ya. Oke, dari analisis 3 hal tadi, Mas. Dari yang Google Slide, kemudian tag yang dibuat dalam Google Slide tadi dengan videonya tadi, sudah dianalisis dan memungkinkan tercapainya kompetensi yang diharapkan? Ya, Pak, untuk ceritanya, untuk yang cerita itu saya buat sendiri, Pak. Saya sesuaikan dengan analisis lingkungan yang ada di sekitar peserta didik seperti itu. Oke, mantap ya. Videonya dibikin sendiri atau ngambil, Mas? Videonya saya mengambil, tapi saya gabungkan, saya upload ulang begitu, Pak. Iya, jadi saran saya begitu, Mas. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita begitu ya. Video yang saya buat tadi, yang 2 tadi, saya juga potong-potong gitu ya, dan saya menuliskan di daftar sumbernya, saya tuliskan di bawahnya. Saya ambil dari mana-mana itu saya tuliskan di sana. Dan saya potong-potong kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena tidak semua video di YouTube itu kemudian sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Oke, ide yang bagus, Mas. Jadi dicoba untuk gunakan karakteristik yang sudah dianalisis berdasarkan lingkungan tadi, kemudian videonya juga disesuaikan. Oke,
satu rancangan yang cukup bagus dan nanti saya pengen lihat gitu ya hasil akhirnya seperti apa. Tambahkan teks-teks Mas. Kalau perlu video-video yang ada itu tidak harus muncul suaranya semua. Dihapus suaranya dulu, bisa diisi dengan suara kita dan tag-tag yang memungkinkan memudahkan siswanya untuk bisa menerima. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silahkan yang lain Mas. Nah, ini ada Mas Dedi nih. Ya, suaranya belum terdengar ini Mas Dedi. Gimana Mas Dedi? Iya Pak. Kalau punya saya, sementara untuk teksnya memang dari buku siswa Pak. Terus untuk videonya saya menggunakan video, itu ada 3 video. Itu rencananya memang pakai video yang dari YouTube karena sebagian besar sudah tercover di situ. Hanya mungkin nanti apa yang kira-kira yang tidak saya butuhkan nanti saya buang itu. Ya itu Mas. Jadi tergantung dengan ini tadi Mas ya. Tag di buku siswa itu bukan berarti kemudian tidak bisa digunakan dan bukan berarti semuanya jelek, bukan ya. Tapi mana-mana yang memang memungkinkan begitu ya bahan ajar yang kita media yang kita buat nanti yang bisa jadi ya nanti dituangkan dalam bahan ajar, harapannya juga itu menjadi sesuatu yang memudahkan mereka begitu, memudahkan mereka dan nanti Mas Dedi juga bisa melihat apakah tag yang ada di situ kemudian mudah diterima atau enggak, tampilannya bagaimana. Itu juga akan memudahkan mereka untuk menggunakan itu. Ini yang saya lakukan misalkan contoh ya teman-teman ya. Kemarin kami membuat komik tapi komiknya isinya tidak hanya teks saja. Nah, ini saya berikan contohnya. Supaya nanti teman-teman mencoba untuk ini namanya inovatif begitu ya. Inovatif sehingga harapannya juga bisa mengarah pada satu hal yang PPG-nya kita itu ada sesuatu yang ditawarkan begitu ya, ada sesuatu yang ditawarkan. Ini contohnya teman-teman ya, contohnya pada saat kami membuat komik, tapi komik yang sifatnya elektronik begitu, yang di sana kita sisipkan ada video, ada LKPD-nya juga begitu. Nah ini, jadi ini adalah komik yang kami susun ya, kami susun saya dengan tim begitu ya di dalam 3CM, kemudian menyusun komik ini sebagai media yang di dalamnya ada video, kemudian ada LKPD-nya juga begitu. Jadi ini kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Jadi ini pengantar komiknya begitu. Nah ini. Jadi ternyata masih banyak aktivitas lain yang menggunakan alat peraga. Sekarang ayo kita baca komik berikut. Nah ini kita sediakan komiknya. Ini komik yang kita sudah sediakan. Ya. Jadi nanti ini ada aturan mainnya di dalam komik itu ya. Misalkan ini pada saat teman-teman akan ini ya untuk melihat kuis nanti tinggal diklik kuisnya. Kalau untuk melihat video tinggal ditekan play, ada di sana. Jadi di situ kita menceritakan tentang sesuatu dan pada saat mereka bercerita itu ternyata mereka butuh sesuatu atau media untuk memperkuat cerita mereka atau bahan atau pendapat mereka begitu. Ini kita mulai dari sini ya. Kita kenapa bergerak? Suatu hari ini cerita seperti komik biasa begitu ya. Ada 2 orang anak cerita begitu ya, menceritakan tentang bagaimana gerak itu. Cerita banyak gitu tentang itu. Kemudian si anak ini kemudian bercerita, kebetulan ini kok masih sulit untuk mereka bayangkan begitu. Yuk kita coba lihat videonya terkait dengan aktivitas bergerak yang terkait dengan kebetulan ini terkait dengan olahraga waktu itu aktivitas sehari-hari terkait dengan olahraga. Dan akhirnya kita siapkan di sini videonya. Ini tinggal play aja di sini. Ya, play dan kita sudah terkoneksi dengan video yang dibutuhkan begitu. Dan ini kita buat sendiri begitu ya. Kita buat sendiri. Sehingga videonya betul-betul membantu cerita yang ada di dalam itu tadi. Ya, ini kita sudah siapkan videonya. Berdasarkan jalan cerita yang ada di komik tadi begitu. Oke. Nah, kemudian setelah mereka ngobrol, nonton video, kemudian wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari aktivitas bermain sepak bola untuk kesehatan tubuh kita.
Oh iya, ini kebetulan Roni dan teman-teman sedang bermain bola. Mereka ceritalah lanjutkan di aktivitas yang ada di lapangan bola. Cerita banyak hal di sana pada saat mereka bermain bola, begitu. Kemudian mereka akan mendapatkan kuisnya. Nah, ini kuisnya juga sudah disiapkan berdasarkan aktivitas yang dalam komik itu dan juga di dalam video tadi. Nah, di sini. Ya, kita coba aja dulu di sini. Nah. Oke. Ini sudah kita siapkan begitu. Berdasarkan cerita yang ada di dalam komik dan juga yang ada di dalam video tadi. Kita sudah siapkan semua. Berdasarkan kompetensi yang diharapkan pastinya. Oke. Terus setelah mereka melihat video, diskusi lagi, mengerjakan kuis, mereka cerita lagi sesuai dengan yang ada di kuis tadi. Ini Tina, lihat deh, Roni dan teman-teman dan seterusnya, ini ceritanya ada. Kemudian mereka akan masuk kuis lagi dan ada aktivitas bagaimana kalau kita melihat video macam-macam alat gerak yang ada. Nah ini ternyata pada saat kita bersepak bola, ternyata ada 2 alat gerak kita yang bekerja. Ada alat gerak aktif dan alat gerak yang pasif. Seperti apa toh? Nah, ini cerita lagi, kemudian mereka nonton video tentang alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Kita siapkan juga videonya di sana. Nah, seperti ini. Ini kita sudah siapkan videonya dan kita bikinkan sendiri sehingga sesuai dengan yang diharapkan begitu. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini salah satu hal yang bisa kita lakukan begitu. Nah, ini kemarin dengan aktivitas seperti ini kemudian kita convert menjadi aplikasi di Android. Kemarin lomba inovasi pembelajaran nasional di Universitas Negeri Malang, kemarin UKSW dapat nomor 2. Ya, setelah dikemas seperti ini kemudian di-convert menjadi aplikasi yang ada di Android dan akhirnya bisa diinstal di Android begitu. Diinstal di Android. Kemudian kita ikutkan lomba di Innobel Nasional di tingkat mahasiswa ya di Universitas Negeri Malang. Akhirnya kita dapat nomor 2 inovasi yang kaitannya dengan media yang elektronik. Begitu teman-teman. Jadi ini yang bisa dilakukan. Kenapa tadi saya mengutarakan bahwa usahakan kita menambahkan. Ya, inovasi itu kan tidak harus sesuatu yang harus semuanya baru, bukan. Tapi mencoba untuk mendesain ulang, ya, kemudian meramu ulang menjadi sesuatu yang akhirnya bisa dijadikan sebagai media yang memudahkan peserta didik kita dan bisa jadi ya, karena itu beda dengan yang biasanya, itu bisa juga menumbuhkan motivasi mereka untuk belajar. Begitu Mas.